Oke, selamat siang semuanya. Kita lanjutin lagi belajar Big Data Mining ya. Hari ini kita akan belajar topik yang eh, menarik tentang clustering, oke? Supaya kalian bisa belajar secara visual, saya kasih EduClass ya. Oke, kita bahas dulu topiknya. Bentar, saya lihat. Kita ada di pertemuan minggu keempat kali. Clustering. Oke. Kita lanjut belajar dari CS 247, 246 ya. Tentang clustering. Clustering ini sering dipakai di exploratory data analysis. Bisa juga dipakai sebagai unsupervised teknik untuk melihat grouping atau cluster dalam data. Di genomik kalian akan dapat banyak hal perlu clustering, di bioinformatics, di healthcare ya. Problem statement-nya adalah given set of points dengan notion of distance ya. Group poin-poin itu ke dalam cluster ya. Clusternya bisa kita tentukan dulu jumlahnya, bisa juga biarkan algoritma yang mencari ya. Jadi ada beberapa algoritma harus kita tentuin jumlah cluster yang kita pengen. Atau dia aja yang cari sendiri. Biasanya data kita itu bukan single dimension atau low dimension, tapi high dimension di dalam big data ya. Dan jenis similarity atau distance yang kita pakai itu bermacam-macam. Ada Euclidean, cosine, Jacquard, Manhattan, dan lain-lain. So, pre-processing untuk cluster biasanya kadang-kadang ada data yang jadi outlier. Jadi biasa orang kombinasikan outlier analysis dan cluster sebelum melakukan clustering. Ini contoh big data analysis yang pakai clustering. Misalnya saya kasih foto 2 billion sky object ya dengan radiasi 7 dimensi, frekuensi bandnya. Ini gambarnya seperti ini nih, image-nya. Nah, kalian dibintak misalnya coba cluster similar stars, galaksi, atau nearby stars. Oke, datanya gede. Harus running pakai Spark, karena kalau enggak ya lama proses perhitungannya. Oke, problem lain misalnya di e-commerce. Kalian misalnya jualan CD, kalian pengen grouping CD-CD-nya berdasarkan genre-nya atau customer preferensi, hasil clusteringnya bisa kalian pakai sebagai recommendation engine. Jadi kalau ada yang beli yang satu produk dalam satu cluster, kalian bisa kasih produk yang lain. Oke? So, clustering dokumen. Misalnya anggap setiap dokumen itu X. Dokumen itu adalah kumpulan kata, kalimat, ya, paragraf, menjadi dokumen. Anggap kalian bisa hashing. Jadi setiap dokumen bisa di-hash, dan kalian bisa lakukan cluster. Oke? Tentu saja sebelum melakukan cluster kita harus bisa nentuin distance-nya. Apakah pakai cosine, Jacquard, dan lain-lain. Oke? Ada beberapa jenis distance. Clustering ini jadi hard problem karena unsupervised. Kalau saya kasih dua di antara mahasiswa UI melakukan clustering, ya, dua orang, belum tentu hasil cluster yang terjadi sama. Tergantung algoritma yang dia pakai, distance yang dia pakai. Oke? So, looks easy kalau dalam dua dimensi, nanti kalau pakai simulasi EduClass, terlihat gampang gitu ya. Tapi kalau udah big data, misalnya kalian kerja untuk astronomi, ya, atau untuk gen. Kalau ini ada yang suaranya bocor nih. Oke, oke, di mute dulu ya.
So untuk genomic, untuk astronomical data itu pasti besar sekali dimensionnya, high dimension dan big data. Datanya banyak. Pasti kita kena masalah yang namanya curse of dimensionality. Semakin tinggi dimensionality, ya, semakin less akurat kita punya clustering algorithm. So curse of dimensionality ini musuhnya data scientist ya, bahwa misalnya saya punya high dimension data, nggak semua fitur di dalam data itu membawa hasil cluster yang baik gitu ya. Jadi kita harus benar-benar pikirin fitur mana yang kira-kira berpengaruh terhadap pembentukan klasternya. Ini contoh, oke, bahwa misalnya ada 10.000 uniform random points, anggap setiap poin itu titik itu seperti originnya, terus kita buat fraksinya, kita buat ininya, akan banyak sekali dimensinya ya kalau kalian lihat. So dalam 10 dimensi itu kita ada banyak sekali dimensi terbuka. Oke, so curse of dimensionality, semakin besar dimensi dari data kita, kalau kalian lihat sini dimensi 1, dimensi 2 itu juga mempengaruhi distance ya. Sehingga penting untuk kita perhatikan impact dari curse of dimensionality terhadap hasil clustering. So ada beberapa teknik clustering yang akan kita pelajari hari ini ya. Kita start dari yang paling simple. Coba buka EduClass, kita buka sama-sama ya. Oke, pilih algorithm. Kita start dari yang very basic clustering techniques. Ini namanya K-means clustering. Saya tentukan dulu klasternya. Misalnya saya pengen cari 4 klaster di dalamnya. Oke, nanti datanya kalian bisa ubah-ubah. Di sini ada datanya. Anggaplah 3. Oke. Setelah itu jarak antara data kalian tentukan similarity-nya berdasarkan distance. Misalnya saya pakai Euclidean distance. Rumusnya kayak gini. Manhattan pangkat 1 absolut. Bisa pangkat 3 akar pangkat 3, pangkat 4 akar pangkat 4, dan seterusnya yang kita sebut LP distance. Let's say saya pakai yang pangkat 2, Euclidean. Oke. Bagaimana algoritma ini bekerja? Di sini ada pseudocode-nya dan kompleksitinya OKNT ya. Dengan K adalah jumlah klaster yang kalian set. Running algoritmanya nanti kalian akan lihat bagaimana dia bekerja. Nanti JC akan coba bantu kalian untuk bikin prompt supaya bisa implementasi ini dengan big data. Mungkin kalian bisa pakai synthetic data aja supaya bisa di-compute ya. Oke, dia find best cluster. Oke, lihat hasil clusternya. Kita sebenarnya expect bahwa kalau ada 3 cluster ya 3 buletan itu. Kenapa dia bikin buletan itu ya warna hijau, kuning, merah? Kok bukan yang 3 bunderan itu? Ya, itu pasti karena menyangkut definisi distance. Kalau saya ubah distance-nya, apakah masih sama klasternya? Agak sedikit berbeda ya, tadi agak lebih besar yang ini. Kalau saya pakai yang distance lain, berbeda lagi. Oke, ini yang membuat clustering sulit karena hasilnya, interpretasinya itu juga bisa beda-beda, ya. Oke, kalau saya ganti algoritmanya, algoritma ini disebut isodata. Jadi dia ada ditentukan jumlah klasternya, tapi kita bisa pakai parameter-parameter tambahan kayak maksimum iteration, minimum point, minimum distance, dan standard deviation. Jadi seperti tweak dari K-means clustering.
Lihat, beda lagi tuh klasternya. Oke. Selain itu ada yang sifatnya based on link, ya. Kalau tadi k-means dan isodata, jumlah klasternya kita tentukan di depan. Kalau yang link base, ya, ini kita tidak ada. Wah, kenapa dia nggak ini? Bentar. Dia loading. Kelamaan loadnya. Bentar. Kalau ini kita tidak perlu memasukkan jumlah apa? Jumlah ininya ya, klasternya. Jadi langsung aja pilih distance, nanti dia build dendrogramnya. Oke, so bagaimana cara bekerjanya? Dia pangkat N pangkat 3 ya. Jadi semakin besar jumlah N, jumlah data, semakin lama nih algoritma karena pangkat 3. Pseudocode-nya, dia compute distance, proximity matrix, dan dia link datanya yang distance-nya dekat. Dia iterate terus sampai terbentuk dendrogram yang seperti ini. Kalian bisa lihat dendrogramnya ya. Kalau di sini ada animasinya untuk yang dendrogramnya. Oke. Ini juga ada variasinya, ada complete linkage. Ya. Beda lagi algoritmanya. Dia tetap membentuk dendrogram di belakang. Ada average, ada median, dan centroid. Oke, ini yang sering disebut hierarchic based clustering. Selanjutnya ada yang dbScan. Ini ada parameter epsilon dan minimum points ya. Kita tidak tentukan jumlah cluster. Oke, epsilon itu pasti menunjukkan lebar dari circle-nya dan dia akan scan semua data sampai dia dapat clusternya. Selain itu ada optical base. Ini seperti ada sinar ya. Nanti dia plot di bawahnya reachable distance dan core distance nih. Oke. So ini basic clustering algorithm yang available. Kalian bisa prompt harusnya. Nanti coba-coba dengan JC gimana nge-prompt-nya. Selanjutnya kita lihat lagi materinya. Oke. So clustering teknik tadi yang kalian lihat di linkage base itu bisa disebut hierarchical ya, bahwa dia bisa aglomeratif atau dia bisa divisif ya. Dia akan bentuk aglomeratif hierarki seperti ini ya, yang disebut dendrogram tadi. Bisa juga dia pakai kayak cluster, pakai dbScan yang kita harus tentukan yang mana titik-titik yang berdekatan dengan cara pakai dbScan. Oke. Distance yang kalian lihat tadi, ada yang Euclidean base, ada yang non-Euclidean base. Kapan kita pakai Euclidean dan non-Euclidean? Space yang kita sering experience saat ini, ya Euclidean ya, Cartesian. Poin-poin di dalam ruang tersebut adalah vektor dengan real numbers. Dan kita bisa pakai distance measure L2 norm atau L1 norm. L2 biasa disebut normal Euclidean, ini biasa disebut Manhattan. Oke, tapi apakah ada ruang lain yang non-Euclidean? Ya, kalau di non-Euclidean itu bisa jadi tidak ada location dan centroid ya, tapi bisa jadi kayak Jacquard, Hamming, cosine. Sayangnya di sini nggak ada yang distance Jacquard ya, ini semua yang Euclidean varian. Oke, tapi ada distance measure lain yang non-Euclidean kayak Jacquard, cosine, dan Hamming. Ini kalian bisa minta ke ChatGPT, explain about distance measures like, oke? Jadi kalian lihat bisa minta definisi Jacquard itu apa, Hamming distance apa ya. Biasanya kalau kalian baca paper, misalnya kalian lakukan genomic
clustering atau yang dokumen base ya, itu pasti sulit di-generate dalam bentuk Euclidean karena dokumen ya kita nggak bisa say itu seperti Euclidean gitu ya. So bentuk-bentuk measure seperti jakat ya, Hamming dan cosine ini alternatif lain yang non-Euclidean. Nanti kalau kalian baca paper, make sure kalian pelajarin distance-nya apa dan algoritmanya apa. Oke, bagaimana kita fit data dalam memori kalau datanya gede ya? Kalau tadi saya lakukan di sini kan datanya kecil. Browser saya running di memori, aman. Tapi kalau kalian datanya besar sekali, bisa nggak kita perform in memory clustering? Of course kita harus pakai parallel computation seperti Spark ya. Tapi ada spesifik library, misalnya BRF, BFR, dan Cure, algoritma-algoritma yang memang didesain untuk large data clustering. Oke, nanti kalian bisa cek lebih lanjut BFR dan Cure ya. Ini di ChatGPT. Explain BFR and Cure for large data clustering. Brute force refinement dan clustering using representation. Jadi ini kayak extensionnya K-means ya untuk large data supaya dia bisa perform untuk large data on memory. Oke, saya lanjut. So hierarchy yang tadi kalian lihat kita sebut hierarchical clustering di EduClass. Di sini ada beberapa contoh single linkage, complete, median, average, dan centroid. Ya. Tekniknya, key operation-nya, secara berulang-ulang dia merge cluster yang dekat, dan waktu dia merge, dia bentuk dendrogram. Oke? Ada beberapa pertanyaan pasti, gimana represent clusternya, gimana determine nearest clusternya, dan bagaimana nge-stop merging clusternya. Ya. Dia pasti ada algoritma yang bekerja di dalamnya. In case of Euclidean, pertanyaan tadi dapat dijawab bahwa bagaimana dia represent cluster, dia merge clusternya. Ya, dia represent location dari tiap cluster dari centroid. Jadi dia tentuin kayak ada centroid average dari data point. Setelah itu dia measure cluster distance dengan distance by distance dari centroid tersebut. Dan dia merge dua cluster kalau jaraknya paling dekat. Kayak gini. Jadi dia tentuin dulu centroidnya, setelah itu nanti dia merge kalau dia berdekatan. Sampai terbentuk dendrogram seperti ini. Oke? Bagaimana kalau dia non-Euclidean? Kalau non-Euclidean, the only location, ya titik-titik itu aja kan, bukan Euclidean dia. So dia pick clustroid, bukan centroid, karena bukan location base ya. Nah dari situ baru dia spread si clustroid ini sebagai centroid dan dia ukur jarak distance-nya dan dia perform merging seperti tadi. Okay? Jadi agak berbeda centroid dan clustroid. Kalau centroid itu average dari all data point dalam cluster, clustroid itu adalah existing data yang paling dekat ke semua data point dalam cluster. Oke, hierarchical non-clustering, ini penjelasannya, kita percepat aja. Oke, oke. So ada case di mana kita harus perhatikan convex cluster ya, bahwa centroid base pasti akan mergingnya lebih baik ya dibanding yang non-centroid base atau non-Euclidean base, yang clustroid gitu ya. Karena A dan B bisa lebih dekat ke satu centroid, itu bisa kita ukur dengan baik ya. Tapi
Kalau case-nya convex cluster, gimana caranya kita bedain di saat dia berpisah kayak gini? Ya, ini adalah case-case yang harus dihandle oleh algoritma. Case kedua, concentric cluster. Gimana kita linking kalau seperti ini bentuknya? Oke. Ini K-means clustering, another technique ya. Jadi kalau yang tadi itu linkage, yang hierarki, ya, ada case convex cluster dan concentric cluster itu dia agak susah. Tapi mungkin dengan K-means clustering itu bisa solve. Algoritmanya lebih simple K-means ya. Given distance ya, karena K-nya udah ditentukan atau jumlah klasternya udah ditentukan, ya maka dia lebih gampang untuk menghitung, dia pakai Lloyd algorithms. Oke. Jadi dia initialize cluster dengan pick K centers kayak yang di sini di K-means. Saya udah pick 3 center, nanti dia random di dia put ya. Setelah itu untuk tiap poin dia assign cluster yang paling dekat dengan centroidnya, baru dia iterasi ya. Ini cara kerjanya. Oke, lebih enak kalian lihat di sini ya, bagaimana cara kerjanya di animasi. Ini kan ada shadow code-nya. Oke. Oke, saya lanjutkan. Ini hanya contoh-contohnya aja. Lebih cepat kalian belajar di tempat tadi. So, bagaimana kalau kita mau extend K-means untuk large data? Tadi kita udah prompt yang namanya BFR ya. Jadi ini varian yang untuk handle large data, very large data on disk ya. Gimana dia bisa hitung kalau misalnya datanya gede banget, kalian load di data di memori, memori kalian nggak cukup gitu ya. Ada algoritma yang disebut BFR. Oke. So ini cara efisien untuk summarize cluster ya. Jadi instead of dia keeping poin-poinnya, dia keep summary dari statistik dari group point. Ya. Kira-kira kayak seperti ini, dia punya algoritma berjalan, dia initialize K cluster, dia load back of point dari disk, dia assign new point untuk original K cluster, dia cluster remaining point, dan seterusnya. Oke? Ini pasti kalian bisa minta code-nya, sampel code-nya di sini ya. Misalnya, let's say saya bilang make synthetic data set for clustering, write Python code using Spark to implement K-means BFR algorithm for clustering. Ini dia bikin Python Spark-nya, terus dia buat K-means-nya, dia mampu nggak bikin ininya ya. Bentar. Oh ini K-means biasa ya. Coba kita minta yang ini. Dia bisa nggak? Implement to cluster large data. Ya. So ini dia kasih contoh code-nya. Intinya dia partisi, dia split multiple partition ya, untuk itu, baru dia perform clustering, dia ambil poinnya, terus nanti dia gabung finalnya. Oke, itu BFR. Oke. Selain itu ada teknik lain namanya cure. Nanti kalian coba explore sendiri, cure ya, karena waktunya tidak cukup supaya kalian ada praktisnya. Untuk yang cure, kalian bisa minta prompt lagi, misalnya make large synthetic
data set for clustering. Write Python code using PySpark to implement cure. Nah, bagusnya takutnya ini dia nggak ngerti, jadi kalian harus kasih dia punya clustering using representation. Using cure algorithm. Oke. Karena dia sama-sama pakai k-means clustering, cuma dia mengatur memorinya dengan BFR dan cure. Kalian bisa coba-coba code-nya, mudah-mudahan bisa jalan, dan mudah-mudahan kalian bisa praktis lebih lanjut, belajar lebih lanjut dari materi ini ya dengan ChatGPT. Oke, so ikutin ceritanya di sini, matematik background-nya dan lain-lain, dan kalian bisa praktis menggunakan ChatGPT. Oke, sebagai penutup, sebelum saya serahkan ke JC, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, jadi belajar clustering ini, algoritmanya jangan kalian hafalin, kalian tahu aja bahwa ada hierarchy base, ya, ada k-means, ada isodata, ada k-means yang bisa large data kayak BFR dan cure, ada yang hierarchic base dengan beragam varian yang ada di EduClass, ada yang DBScan dan Optic, ya. Kalau kalian baca paper untuk yang genomic ataupun healthcare, make sure kalian lihat area-area seperti bagaimana dia menentukan distance, kenapa dia pakai distance tersebut, dan juga bagaimana dia mengevaluasi bagus tidaknya hasil clustering. Karena clustering ini unsupervised, nggak ada yang benar dan salah, nggak ada supervisi, maka memang hard untuk evaluate ya. Bisa jadi dengan data yang sama kita bisa come up dengan cluster result yang berbeda. Oke, itu dari saya. Silahkan lanjut dengan Jesse selama 30 menit supaya kalian ada praktisnya dan make sure kalian bisa prompting dan understand clustering teknik dari CS 246. Silahkan Jesse. Iya, makasih Bapak. Eh, izin saya screen dulu. Oke, sekarang selamat siang semuanya. Selamat datang di sesi praktikal untuk temuan 4 ya. Nah, sekarang kita mau eh, ngeimplementasi yang kita tadi udah coba di EduClass di ini ya, di Google Colab. Nah, tadi kita bisa, kalau kalian udah buka ininya, udah buka websitenya, coba dikirim lagi deh. Di sini. Di situ ada macam-macam ya algoritmanya, ada k-means, isodata, terus ada yang linkage based, terus ada density based. Untuk pertama kita coba yang k-means dulu mungkin. Nah, kalau udah dibuka, kita bisa nentuin k-nya nih. K-nya kalau kita lihat secara dari mata ini kan kelihatan ya ada tiga blobs lah, tiga kumpulan atau tiga cluster. Nah, itu kita bisa sesuaikan tergantung datanya kita gimana. Nah, misalnya kita datanya misalnya apa ya, ini ada banyak, ini 4. Nah ini kira-kira bisa 2 atau 4 gitu ya. Terus misalnya pakai data yang misalnya ada yang 4, nah ini mungkin kita bisa setnya jadi 4. Nah aku rekomen kalian bisa ada video tentang penjelasan tentang k-means. Nah, sebentar, ada di sini. Nah, boleh banget kalian nanti lihat untuk penjelasan mengenai k-means, bagus banget videonya. Di situ juga jelasin
eh, tentang gimana kita dapetin untuk K yang maksimum. Dimana yang terbaik untuk nilai K. Kan kalau kita ngeliatnya gampang ya. Ini kelihatan, oh ada 4. Oh berarti ini 3 gitu. Kalau kayak gini 3. Nah itu nanti ada metode-metode khusus untuk cara dapetin nilai K yang maksimum. Caranya ada namanya nanti elbow method. Nah, untuk sekarang kita coba prompting untuk dapetin ngelakuin K-means di Google Colab ya. Pakai uh, dataset sintetik. Kita buka ininya, set GPT-nya. Uh, boleh dibuka dulu ininya mungkin Google Colab-nya. Nah, di sini kita bisa prompting to write a code, write a Python code to implement K-means clustering with K equals 3. Kita coba ya, ini sama ya, bikin datasetnya bisa nggak kita prompting untuk bentuknya mirip kayak gini. uh, on A3 equal 3 3 dataset uh, on Google Collabs. Kita kasih konteks. Kita nggak usah ini di Google Colab udah pernah harusnya. Nah, di sini kita coba ya, dia bikin fungsi untuk ngebuat data bulatannya. Coba aku kopas promnya juga biar bisa salah nyoba. Nah, kemudian makan dulu. Nah, bentukannya aneh. Nggak mirip ya, tapi secara clustering dia udah bisa ya. Jadi nanti cluster pertama, cluster kedua, cluster ketiga. Nah, ini yang X ini itu centroid ya. Jadi centroid pertama, centroid kedua, centroid ketiga. Mungkin kita coba prompting ya, agar uh, dataset itu tuh kayak apa ini ya bentuknya ya. Bentukannya tuh kayak disconnect. Coba bikin kayak balance. Like balance. Let's see. Kita coba pakai data ini baru. Apakah lebih mirip dengan ininya? Nah, ini sebenarnya nggak mirip juga ya. Cuman lebih mirip atasnya. Nah, tapi ini juga jalan ya. Jadi ada uh, klaster pertama, klaster kedua, klaster tiga, dan centroidnya itu di mana aja kelihatan. Nah, itu untuk K-means. Sebenarnya, uh, kalau kalian coba di sini, itu tuh nggak selalu bener ya. Misalnya kita pakai Euclidean 3, padahal kita udah tahu ya nih, ada klasternya 3. Kita coba. Nah, ini setiap kitaran itu, maaf, uh, setiap kitaran hasilnya tuh selalu beda sebenarnya. Kalau coba kita ganti yang ini ya, dataset yang misalnya lebih 4 terlalu kelihatan. Mungkin agak yang sulit ya. Ini kira-kira ada 1, 2, 3, 4 cluster. Kita coba. Nah, pertama bentukannya sekitar segini ya. Nggak mencakup semuanya juga. Kita tipin. Nah, ini kelihatan titiknya di sini, sini, sini. Coba kita kalau run lagi ya, kita reset. Coba jalan lagi. Nah, ini agak beda nih. Ini agak ke tengah. Ini lebih
kena semuanya. Nah, kenapa bisa beda? Itu karena eh, setiap kali kita run, dia tuh untuk Centroid awalnya, dia itu ngepick random point. Jadi kalau kita refresh terus, dia akan ngepick random point terus. Nah, kelihatannya. Jadi nggak selalu sama. Untuk setiap clustering itu beda ininya. Beda poin dan hasilnya nanti pastinya. Nah, gimana kita tahu titik mana mana yang paling bagus? Kita hanya perlu untuk ngerunnya berkali-kali. Jadi kita run sampai nemuin di mana titik yang paling bagus. Nah, ini kalau kalau kita run di codingan yang ini, kita coba ya. Tapi ini sebentar. Oh ya, lupa di ininya. Coba di sini. Em, Coba aku ada codingan sebelumnya. Nanti kalian bisa kopas juga sebenarnya. Mirip-mirip sebenarnya. Kita lihat yang lebih mirip untuk merepresentasikan ya. Masih. This could works. Nah, ini lebih lebih kelihatan mirip ya sama yang di EduClass yang triple circles, cuman lebih kecil aja. Cuma secara garis besar ini mirip ya. Eh, apa eh, Clusternya ada tiga, mirip dekat-dekatan. Nah, itu masih jauh-jauhan. Nah, coba mungkin aku karena nggak bisa di share di ini ya, nggak bisa di share di chat kodenya. Coba pastiin aja. Ya bisa dicoba sama semuanya. Clustering. Nah, kalian bisa coba semua di sini. Mau nyoba codingan yang pakai ini ya, tinggal kopas aja. Terus kita juga pengen nyoba misalnya, nah ini kan masih jauh-jauhan ya. Mungkin kita geser sedikit ininya di bagian koordinat awalnya. Di sini ada 00, 500, 5.5 sama 10.0 ya. Nah, coba kita bikin lebih dekat aja yang 10 jadi 5 mungkin ya. Coba kita run. Nah, jadi bentuknya segini. Mungkin kita pengen bikin biar dia tuh uh, ada koneksi gitu. Jadi kelihatan agak ada apa ya? Ada yang berkenaan gitu antara cluster satu dan cluster lainnya. Nah, kita bisa mungkin gedein ini juga ya, gedein sampelnya misalnya jadi 200. Nah, terus kalau kita pengen bikin lebih nyebar, kita bisa ganti cluster STD di sini. Misalnya jadi satu ya. Bikin blob yang tiga itu lebih banyak dan lebih nyebar. Nah, ini juga lebih nyebar. Nah, ini bisa tetap bisa uh, nentuin mana yang mana untuk klasternya masing-masing. Nah, coba kita coba untuk misalnya di ini lain, di dataset lain. Di dataset for means. Coba lihat dibikin apa. Dia lebih mirip nama yang di kelas tadi ya. Nah, ini juga kelihatannya bisa uh, tentuin cluster-clusternya mana aja. Mungkin kita
minta bikin yang lebih kompleks lagi, misalnya kalau nggak salah di sini ada yang bentuknya eyebrow. Mungkin kayak gini, kita coba. Um, eyebrow shape dataset for Camels. Oh ya, bentar. Kita kopas dulu. Bisa coba semua ya. Sama yang eyebrow. Belum dikopas. Belum di send. Nggak sih, kita run dulu. Belum jalan. Kita copy code. Sebenarnya ini cuman bikin fungsi untuk buat datanya, ada sampelnya berapa banyak, terus dia ngejalanin fungsi apa, comments dengan eyebrow kita. Nah, dia juga ada centroidnya mana aja. Kita coba. Nah, di sini kelihatannya kayak satu blob sebenarnya. Nah, tapi kita karena tentuinnya ada dua blobs, ada maksudnya cluster. Jadi dia bakal nyoba bikin ada dua cluster. Mungkin kalau kita setting jadi tiga, apakah yang terjadi? Kita coba aja. Ini eyebrow-nya nggak begitu mirip ya. Nah, ini juga kelihatan ya. Bentar, aku ada eh, contoh yang udah pernah sebelumnya, biar kelihatan ininya, yang lebih kelihatan ininya. Tampilannya gitu ya. Sebentar. Hmm, di sini. Nah, aduh. Nah, di sini ada contoh Hekaminsnya ya. Pertama di prompting nanti hasilnya begini. Nah, ini hasilnya rada nggak jelas. Ini juga sama. Nah, ini contoh yang lebih nyebar, lebih ada polisinya ya. Jadi kelihatan ini juga ada sebagian sih seharusnya kayak masuk sini kan, masuk tengah, tapi dihitungnya tuh masuknya yang biru muda. Nah, ini juga untuk kuning juga sama. Nah, ini contoh yang eyebrow untuk crescent mode ya. Mirip lah. Di sini kita coba clusternya dua. Nah, di sini kita bisa kelihatan ya, kalau titiknya tuh tidak tidak merepresentasikan untuk masing-masing cluster. Yang harusnya ini cluster pertama, ini cluster kedua gitu. Sama yang sebelumnya. Tadi kan kita bilang kalau kita run, kalau di sini ya, kita run terus, itu dia bakal titiknya berbeda. Nih kita restart, restart. Nah, dia bakal titiknya berubah terus karena dia random point kan. Nah, sedangkan untuk codingan indikasi oleh ChatGPT, kita coba. Kalau kita run lagi sama nggak titik-titiknya? Sama. Sama nggak ya? Nah, ada beda ya? Bener, ada beda. Titiknya pertamanya kena, ini jadi kena sininya. Oke. Emang hasilnya emang beda ya? Untuk masing-masing eh, ininya, masing-masing hasilnya. Nah, gimana kalau kita pengen biar setiap hasil runningnya tuh sama terus? Nah, di K-means itu ada namanya, kalau kita hover ke sini ya, aduh, kalau kita hover ke sini ada namanya random state di atas tuh. Random state equals none. Nah, kalau kita pengen sama terus, kita bisa pertama, hmm, nah, kita tentukin random state-nya, misalnya 41 ya, 42 deh. Kita coba run. Pertama, seperti ini, ada celah di atas kuning, juga masih ada celah kuning ya.
Coba mungkin kita minta ChatGPT untuk ngeprint di mana sih lokasi exactnya dari masing-masing centroidnya. Hmm, write a code. Kita bisa write a code to and up each centroid's position. Coba ini masih belum dikasih random state-nya. Kita coba seharusnya beda-beda terus untuk masing-masing run ya. Yang pertama, centroidnya itu ada di 0,5 dan 0,34. Kita run lagi. Nah, beda ya. Di min 0,51 dan 0,33. Mungkin kalau eh, kita klik random state-nya, apakah sama terus? Mungkin ada sesuatu yang random di sini juga. Kita lihat. Yang pertama itu min 0,5 dan 0,33 untuk centroid pertama ya. Nah, katanya kalau dia tuh bakal sama terus. Kalau kita pengen bikin centroid apa hasil kita tuh sama terus. Nah, gimana kita buat nyari eh base-nya tuh kayak gimana untuk eh, dari datasetnya gitu ya. Coba kita bisa prompting lagi aja pakai dataset baru aja ya, biar lebih ini katanya satu cluster dataset with three clusters and perform. Oh iya, udah di kopas belum ya? Kita coba chat. Ini enggak tenang. Ya, ada yang mau bertanya? Shape. And terus kita lanjut. Yang ini. Uh, nah, kita terus lanjut. Dan perform k-means clusterings. Berapa kali? Misalnya 100 kali ya. Times see the best result. Kita biarkan ChatGPT membuat kodenya. Nah, dilanjut. Dia pakai 300 sampelnya, sampel datanya ada 300, terus dia ngebuat clusternya, make blobs. Nah, dia sebenarnya cuma ngeloop 100 kali. Nah, dia ngelakuin k-means dengan tadi ya, randomnya berbeda-beda starting point-nya pas di sini ya. Nah, dia cuma ngeran kayak gini 100 kali. Sampai dia nemuin titik yang paling bagus. Begitu. Nah, kita coba. Nah, ini error ya. Nah, ini secara codingan ya, kita tahu dari ini kalau base fitnya ini bukan base fit juga sih. Maksudnya dari 100 kali percobaan, ini nih yang nilainya paling bagus untuk clustering gitu. Nah, tadi kan di adu kelas tuh ada banyak ya clustering. Untuk pertama kita pakai k-means dengan kompleksitinya OKNT. Terus kita misalnya untuk data seperti ini, k-means sebenarnya nggak bagus ya. Tuh, dia nggak representasikan semuanya. Eh, yang bagus untuk data seperti ini biasanya tuh seperti DBScan. Untuk DBScan tuh dia cuman, kalau bisa di pseudocode-nya ya, itu
Dia select satu poin di random. Nah, terus dia bakal ngebuat lingkaran. Nah, di lingkaran itu dia bakal semua yang tercakup dalam lingkaran dia bakal jadi anggotanya gitu. Kalau bisa dilihat ya. Jadi pertama select random. Nah, terus kalau ada titik yang di lingkaran tersebut, lingkaran yang kuning, dia bakal ikut warna kuning gitu. Nah, sedangkan titik baru karena yang di sini udah nggak ada titik lagi, dia bakal ngepick random baru yang belum diwarnain, terus dia warnain warna beda. Nah, ini tapi cuman kalau ada yang beberapa data yang jauh dari data lainnya, dia tuh nggak keikut ya, nggak kesampai. Kita bisa edit dengan ini apa untuk lebih besar data yang jauh. Nah, tapi tadi fungsi ini tuh tiga apa untuk fungsi apa nilai epsilonnya. Nilai epsilonnya kita bisa ubah untuk mengatur besarnya eh, tadi lingkaran-lingkarannya. Nah, coba eh, tadi kita coba bentuknya yang lebih ini ya, class. Namanya crescent moon. Make a crescent moon dataset for Kamens. Typo dikit, kita coba lihat. Lebih ini nggak ya? Lebih jelas. Eh, tidak seperti crescent moon sebenarnya nih. Apa mungkin coba dari codingan sebelumnya juga ya? Dan dari sini mungkin nanti kita kasih tahu ChatGPT. Kalau kita punya kode seperti ini. Nah, dia tuh kalau yang di sini tuh pakai fungsi make moons dari Escalence datasets. Coba kita suruh ChatGPT kalau buat pakai ini. Use function from Escalence dataset. Sebentar, kita uh, kirim dulu. Image. Kita coba running dulu ya untuk yang crescent mode. Apakah lebih nah ini lebih bagus ya. Ini moonnya 2. Nah itu mirip dengan sama yang di kelas tadi. Kalau nggak salah ada nggak ya? Oh ada yang seperti ini. Mirip dengan percobaan sebelumnya. Sebentar. Nah bentuknya seperti ini. Nah dia juga uh, deteknya tuh kelasnya di centroidnya ada di sini dan sini. Coba kita minta ChatGPT untuk pakai algoritma DBScan ya, dengan epsilon dan mid PRS seberapa. Kita coba balikin ke 3 aja untuk epsilonnya. Use DBScan algorithm for clustering. Terus dengan epsilon equals 3 dan min PTS-nya juga 3. On reviews dataset. Nah, kita coba. Nah, copy dulu. Nah, kita coba ya. Ini pakai DBScan, SQL cluster. Coba running di sini apakah lebih bagus dengan DBScan. Nah, untuk kompleksitinya tuh ON log n min ON kuadrat ya, jadi lebih tergantung penggunaannya, tergantung data yang kita pakai juga ya. Nah,
Di sini dia malah bikin jadi satu klaster. Mungkin kalian bisa banget coba. Oh, karena mungkin epsilonnya 3 ya. Sedangkan ini datanya cuman 0 sampai 1. Mungkin kita buat lebih kecil. Jaraknya mungkin 0,1. Nah, mungkin karena min samplesnya kita coba ganti juga ya. Apakah ini bisa jadi 2? Bukan 2, 3. Nah, pokoknya, di sini lebih better lah setidaknya ya. Lebih mendingan dibandingkan K-means. Cuman kita bisa banget otak-atik ininya nilai dari epsilon dan minimum sampel buat dapetin hasil clustering terbaik dari antara dataset yang kita pakai. Jadi kalau bentuk datasetnya mungkin kayak gini, mungkin bagusnya pakai DD-scan dengan parameter-parameter berapa, dengan noise-nya berapa, ini berapa gitu. Sedangkan misalnya kalau bentuknya kelihatan jelas kayak gini, blob-blob kayak gini, atau klasternya udah kelihatan banget, itu bisa banget pakai K-means. Nah, itu kalian bagus-bagus aja prompting untuk gimana nampilin data dengan bagus. Kan kalau data yang kita pakai kan nggak selalu bentuknya kayak gini ya. Mungkin datanya statistikal atau datanya number semua. Nah, itu coba-coba aja prompting agar untuk visualisasi datanya agar lebih kelihatan lebih baik dan lebih kelihatan klasternya tuh gimana pembagian klasternya. Nah, sama seperti yang ini, kalau ini mungkin kan kelihatan ya klasternya pembagiannya gimana, jadi mungkin kelihatan. Kita bisa tentuin algoritma mana yang paling bagus untuk data yang kita pakai. Seperti itu. Mungkin karena waktunya kita terbatas ya. Thank you, Jesse. Iya, Bapak. Sebentar. Ya, mudah-mudahan kalian bisa lihat praktisnya pakai prompt ya. Dan kalian bisa coba-coba download data di Kaggle. Untuk genomic, kalian juga bisa search paper dan lain-lain yang perform kayak clustering algorithm untuk genomic. Siapa tahu ada ide buat tesis kalian nanti. Itu jadi harus baca paper.